Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Joni Suwanto dengan NIM 2002 10 20 10 46. Di sini saya mahasiswa Prodi Pendidikan Luar Sekolah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya di sini akan membuat video pembelajaran untuk mata pelajaran sosiologi kesetaraan paket C. Adapun materi yang saya akan bawakan hari ini yaitu tentang interaksi sosial di masyarakat. Adapun untuk pokok bahasannya ada konsep individu, kelompok sosial, dan interaksi sosial. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai konsep individu. Konsep individu sendiri yaitu subjek yang melakukan sesuatu, subjek yang mempunyai pikiran, subjek yang mempunyai kehendak, subjek yang mempunyai kebebasan, subjek yang mempunyai arti pada sesuatu, yang mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri. Selanjutnya yaitu kelompok sosial. Kebutuhan manusia untuk berhubungan menyebabkan lahirnya suatu kelompok sosial. Namun, kelompok sosial yang lahir tidak semua dapat disebut sebagai kelompok sosial. Sujono Sukanto menjelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan terbentuknya kelompok sosial, diantaranya sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu adanya kesadaran dari anggota kelompok tersebut bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota satu dengan anggota yang lainnya di dalam kelompok. Yang ketiga yaitu adanya faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok yang bersangkutan yang merupakan unsur pengikut atau pemersatu. Faktor tersebut dapat berupa nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ataupun ideologi yang sama. Dan yang terakhir yaitu berstruktur atau berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi sosial. Untuk interaksi sosial sendiri merupakan hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang lainnya. Interaksi sosial dapat terjadi dalam suasana persahabatan maupun permusuhan. Bisa dengan kata-kata, jabat tangan, dan bahasa isyarat. Interaksi sosial akan terjadi apabila memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, kontak, yang kedua yaitu komunikasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kontak sosial dan komunikasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kontak sosial. Kata kontak berasal dari kata kon atau cum dalam bahasa Latin yaitu bersama-sama, dan tango atau bahasa Latin menyentuh. Kontak bisa bersifat primer jika pihak-pihak yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan bertatap muka. Misalnya apabila seseorang tersebut berjabat tangan, saling senyum, dan seterusnya. Untuk yang kedua yaitu kontak sekunder, yaitu apabila kontak yang terjadi memerlukan perantara. Kontak sekunder ada dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi yang berasal dari kata communicare atau dalam bahasa Latin yaitu berhubungan. Jadi secara harfiah komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Pada kontak sosial pengertian lebih ditekankan kepada orang atau kelompok yang berinteraksi. Sedangkan komunikasi lebih ditekankan kepada bagaimana pesannya itu diproses. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri itu ada 3 jenis. Untuk yang pertama yaitu interaksi sosial individu dengan individu, di mana ini terjadi yaitu antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, untuk yang kedua itu ada interaksi sosial individu dengan kelompok, di mana proses interaksi ini terjadi antara individu dengan kelompok. Nah, untuk yang ketiga yaitu interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Misalnya dalam suatu kelompok tertentu melakukan komunikasi dengan kelompok yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Adapun ciri-ciri interaksi sosial sendiri itu ada 4. Untuk yang pertama yaitu pelakunya lebih dari satu orang. Jadi bisa dikatakan interaksi sosial apabila pelakunya lebih dari satu orang. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Nah, untuk ciri yang keempat yaitu adanya dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa kini, ataupun masa yang akan datang, yang akan menentukan sikap atau aksi sedang berlangsung.
Nah, itu dia video pembelajaran dari saya mengenai konsep individu, kelompok sosial, dan interaksi sosial. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan difahami dengan baik untuk teman-teman kesalahan paket C. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.